Bangsa Indonesia mengikuti perubahan zaman serta teknologi dalam upayanya mensejahterakan rakyat menuju bangsa yang kuat. Berakhlak merupakan core values yang harus dimiliki setiap insan dalam menghadapi disrupsi yang ada. Almarhum Artijo Alkostar merupakan sosok tidak asing lagi di bidang hukum. Beliau pernah menjadi aktivis, advokat, hakim agung, hingga terakhir menjadi Dewan Pengawas KPK. Banyak keteladanan yang sudah diwariskan oleh beliau untuk Indonesia. Salah satunya, beliau menunjukkan komitmen memberikan pelayanan demi masyarakat dengan bekerja secara profesional. Tidak tebang pilih dalam melakukan putusan, menjatuhkan hukuman setimpal ke para koruptor yang telah menjadi kanker dalam perekonomian di Indonesia. Kejujuran hidup dalam setiap perbuatannya, sehingga beliau tetap profesional selama melaksanakan tugasnya. Menteri Sosial Tri Risma hari ini, atau yang akrab disapa Bu Risma, adalah sosok yang dikenal karena integritas dan tanggung jawab beliau dalam melaksanakan tugas. Salah satunya dengan mengawal penyaluran bantuan sosial dengan mematuhi prinsip-prinsip akuntabilitas dan transparansi anggaran. Aksi nyata yang dilakukan oleh Bu Risma adalah dengan melakukan perbaikan kualitas data dengan mensinkronkan seluruh data penerima bantuan yang ada di Kementerian Sosial, kemudian dipadankan dengan data kependudukan. Hasilnya, sebanyak 21 juta data ganda berhasil diidentifikasi dan dinonaktifkan, sehingga masyarakat penerima bantuan menerima bantuan sesuai haknya, dan anggaran yang ada dapat terserap sesuai peruntukannya. Menteri Keuangan Indonesia, Ibu Sri Mulyani, melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik sesuai dengan tugas dan jabatannya. Nilai kompeten pada diri beliau dapat kita lihat dengan berhasilnya usaha pemulihan ekonomi nasional pasca pandemi COVID-19 dan meningkatnya pertumbuhan ekonomi menjadi 3,69% pada kuartal keempat 2021 setelah sebelumnya minus 0,7% pada kuartal pertama. Bapak Yakut Kholil Qumas atau dikenal sebagai Gus Yakut adalah Menteri Agama era Presiden Joko Widodo. Gus Yakut dikenal sebagai salah satu tokoh nasional yang memberi perhatian penuh pada keharmonisan hidup antar umat beragama. Harmonis menjadi salah satu core values PNS yang bermakna PNS harus bisa bekerja sama dengan berbagai pihak secara profesional. Ibu Nila Farid Muluk merupakan Menteri Kesehatan era Presiden Joko Widodo tahun 2014-2019. Bekerja dengan hati dan keikhlasan merupakan acuan beliau dalam melaksanakan tugasnya. Sikap loyal terhadap tugas dan tanggung jawabnya membuat beliau banyak memiliki terobosan atau inovasi untuk membangun bangsa dan negara. Bapak Ganjar Pranowo merupakan sosok yang paham betul akan perkembangan teknologi dan informasi. Beliau dan jajarannya terus berkreasi dan berinovasi dengan mengikuti perkembangan zaman untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Salah satunya dengan diresmikannya aplikasi Jacknyong. Aplikasi ini dapat mengintegrasikan layanan daur ulang pengelolaan sampah dengan konsep ojek online ke masyarakat. Tujuan dibuatnya aplikasi ini agar sampah dapat terpilah, kemudian dapat diolah, dan masyarakat pun mendapat manfaatnya. Program ini termasuk dalam pengimplementasian nilai-nilai dasar ASN berakhlak, khususnya dalam nilai adaptif, karena Bapak Ganjar Pranowo dan pemerintah Jawa Tengah terus berupaya melakukan perubahan teknologi dalam pengelolaan sampah. Dengan program ini, baik masyarakat maupun pemerintah dapat merasakan dampak positifnya. Salah satu tokoh yang menginspirasi adalah B.J. Habibie. Setelah mundurnya Presiden Soeharto, B.J. Habibie diangkat menjadi presiden. Walaupun dalam waktu kepemimpinan yang singkat, beliau banyak mengeluarkan kebijakan. Salah satu kebijakan yang berhubungan dengan nilai kolaboratif adalah penghapusan sistem sentralisasi.
Dengan munculnya UU nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintah daerah, diharapkan dapat mengatasi kesenjangan antara pusat dan daerah, serta mewujudkan penyelenggaraan pemerintah daerah yang partisipatif. Kita semua bisa meneladani Korbahayu berakhlak dari tokoh-tokoh publik yang dapat kita pelajari teladannya. Bila role model yang berbeda-beda akan menambah pemahaman, sikap, dan perilaku kita untuk menerapkan nilai berakhlak dalam menjalankan tugas profesi kita dan dalam kehidupan kita sehari-hari di masyarakat.